Desember 1944 di Wayakama, Jepang, cerita ieu teh dimitian dengan memperlihatkan seorang letnan muda bernama Hiro Onoda. Kala itu beliau dipanggil oleh atasannya yang bernama Mayor Taniguchi. Ini jelemana. Di sini ia diberi tugas yang sangat berbeda dari prajurit Jepang pada umumnya, di mana Onoda diperintahkan untuk menjalankan perang gerilya dan ia harus bertahan hidup di hutan selama mungkin. Dan yang paling penting, ia tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Karena misi itu, Onoda terlebih dahulu harus menjalani pelatihan khusus di mana ia diajarkan cara bertahan hidup di alam liar, mencari makanan, menyamar, dan bergerak tanpa terdeteksi musuh. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu dan setelah semua pelatihan selesai, Onoda akhirnya ditugaskan ke sebuah pulau di Filipina, yaitu Pulau Lubang. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri berpamitan dengan ayahnya. Mengetahui kabar tersebut, sang ayah memberi semangat dan mengingatkan agar tidak pernah menyerah kepada musuh. Sebagai tanda kehormatan, sang ayah menyerahkan sebuah pisau harakiri kepada Onoda. Pisau itu diberikan jika suatu hari nanti ia tertangkap dan tidak punya jalan lain selain mati dengan kehormatan menurut tradisi militer Jepang saat itu. N'oublie pas que ton corps, c'est la patrie. Ne le laisse pas à l'ennemi. Si tu es fait prisonnier, serre temps pour en finir. Tu es prêt à donner ta vie pour Sa Majesté l'Empereur. Beberapa hari kemudian, akhirnya Onoda tiba di Pulau Lubang, Filipina. Di situ ia pun langsung disambut oleh Kapten Hayakawa yang memimpin pasukan Jepang di sana. Kemudian Onoda mulai menjelaskan misinya, di mana ia diperintahkan untuk menghambat pergerakan tentara Amerika dengan cara apapun. Karena itu, ia memerintahkan para prajurit untuk menyembunyikan persediaan makanan dan amunisi di daerah pegunungan agar mereka bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Namun sayang, perintah itu langsung ditentang oleh Sersan Mayor Yoshimi dari pasukan kamikaze. Menurutnya cara seperti itu bukanlah cara mengusir musuh. Namun Onoda tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa dirinya membawa perintah langsung dari Mayor Taniguchi yang mewakili komando kekaisaran Jepang. Strategi baru yang harus dijalankan adalah perang gerilya dan mereka dilarang melakukan serangan bunuh diri yang sia-sia. Nous ne pourrons pas suivre vos recommandations. Ce sont des ordres, pas des recommandations. Que la flotte ennemie sera en vue, notre unité les attaquera. Ici à Lubang, pour organiser une résistance. Dirigé, oui, mais pas la commander. J'ai des ordres officiels, messieurs. De toute façon, nos forces vont bientôt reprendre le contrôle. Singkat cerita, mereka pun mulai memindahkan amunisi dan persediaan makanan ke dalam gua yang tersembunyi di dalam hutan. Merasa waktu mereka sangat sedikit, Onoda memerintahkan semua prajurit untuk terus bekerja tanpa banyak istirahat. Akibatnya banyak tentara mulai kelelahan, bahkan dari mereka jatuh sakit karena kondisi hutan yang berat dan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Melihat keadaan itu, Kapten Hayakawa mulai memprotes. Ia tidak ingin anak buahnya tumbang satu persatu hanya karena dipaksa bekerja terus-menerus. Ironisnya, penyakit yang selama ini dideritanya justru kambuh lagi dan kondisinya semakin parah hingga ia terpaksa beristirahat total. Meski begitu, Hayakawa tetap menolak menyerahkan kepemimpinan kepada Onoda. Ia masih ingin mempertahankan kendali atas pasukan di pulau itu. Une crise de calcul. Il souffrira tant que le caillou sera pas Le maire de Lubang est là. Capitaine Hayakawa, laissez-moi le commandement. Les hommes sont venus voler du café et du riz aux paysans de Sauville. Capitaine, transférez-moi le commandement. Ça ira mieux dès demain matin. Namun tiba-tiba keadaan berubah total. Kapal perang Amerika datang dan langsung menggempur posisi mereka tanpa ampun. Saat semua orang sedang bersiap, salah satu tembakan menghantam Kapten Hayakawa. Dan setelah kematian Hayakawa, Onoda akhirnya mengambil alih komando dan membawa para prajurit masuk lebih dalam ke hutan. Mereka pun memutuskan menjalankan strategi perang gerilya sesuai perintah yang diberikan. Beberapa waktu kemudian, Onoda bertemu dengan Letnan Suehiro. Suehiro mengatakan bahwa kapal-kapal Amerika telah menghancurkan hampir seluruh pasukannya. Yang tersisa hanya beberapa prajurit yang sedang terbaring sakit. Sadar jika musuh semakin dekat, ia meminta semua orang segera pindah dan bersembunyi ke dalam hutan. Namun Suehiro menolak. Menurutnya para prajurit yang sakit tidak akan sanggup berjalan dan mereka memilih tetap tinggal dan meledakkan diri saat tentara Amerika datang. Lantas Onoda dan pasukannya pun terpaksa melanjutkan perjalanan. Tak lama terdengarlah suara ledakan besar dari arah perkemahan para prajurit yang sakit. Suara itu pun menjadi tanda bahwa pasukan Amerika telah menemukan tempat tersebut.
Keesokan harinya mereka pergi ke gua tempat semua senjata dan persediaan makanan disembunyikan. Di sana suasana pun mulai memanas. Beberapa prajurit terlibat pertengkaran karena jatah makanan yang semakin sedikit. Lantas Onoda mencoba menenangkan mereka. Ia mengatakan jika suatu saat musuh datang saat kita sedang makan, maka kita akan habis sekaligus. Karena itu Onoda memutuskan untuk membagi pasukan menjadi 2 kelompok agar peluang mereka untuk bertahan hidup lebih besar. Lantas Onoda pun memilih membawa Kozuka, Shimada, Akatsu, dan beberapa prajurit lain. Sementara kelompok yang tersisa akan dipimpin oleh Letnan Suehiro dan bergerak melalui jalur yang berbeda di dalam hutan. On va se séparer en 2 groupes, c'est la meilleure solution. Sato, vous serez dans ma section. Les autres, vous allez avec le lieutenant. On se sépare. Écoutez-moi, parce que vous vous tenez encore comme de vrais hommes, avec nos réserves de vivres, nous tiendrons facilement plusieurs mois, car avec nos attaques, les harceler sans cesse et reprendre possession de l'île par la guérilla. Beberapa hari kemudian saat Onoda baru terbangun dari tidurnya, ia langsung mendapat kabar kalau 3 prajurit yang ikut bersama mereka tiba-tiba menghilang. Sementara Akatsu malah jatuh sakit. Lantas Onoda pun segera membuka peta dan mencari tempat yang menurutnya lebih aman. Dan ia memutuskan bahwa setelah musim hujan berakhir, mereka harus pindah ke wilayah berbeda. Kemudian pada keesokan harinya mereka mulai berjalan melewati hutan lebat. Di tengah perjalanan akhirnya mereka menemukan ketiga prajurit yang hilang tadi. Sayangnya mereka semua sudah tewas. Kemungkinan besar karena keracunan setelah tanpa sengaja memakan buah-buahan liar yang beracun. Setelah menguburkan jasad teman-teman mereka, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di dekat sebuah desa. Namun dari kejauhan mereka melihat ada kapal Amerika. Dan besar kemungkinan desa itu sudah lebih dulu dihancurkan oleh pasukan musuh. Saat berada di sana, mereka pun bertemu dengan 2 penduduk lokal. Keduanya mengatakan bahwa perang sebenarnya sudah berakhir. Namun sebelum Onoda sempat bertanya lebih detail, sekelompok tentara tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Qui c'est? D'où ils viennent? No, y aquí. War over. War over. À couvert! On est à Robert! Allez! Quelqu'un a été touché? Setelah kejadian itu, akhirnya mereka memutuskan kembali ke gua tempat persembunyiannya. Di sana suasana kembali memanas karena Akatsu mulai ketakutan. Ia khawatir orang yang tadi mereka serang sebenarnya bukan lagi bagian dari perang. Terlebih ia terus memikirkan ucapan penduduk desa yang mengatakan bahwa perang sudah berakhir. Namun Onoda tetap yakin bahwa semua itu hanyalah tipu daya musuh untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Setelah itu, Onoda menceritakan masa pelatihannya sebelum dikirim ke Pulau Lubang. Ia dipilih sebagai perwira intelijen yang dilatih khusus untuk perang gerilya, propaganda, dan operasi rahasia. Karena itulah ia percaya bahwa dirinya tidak boleh mati begitu saja. Ia merasa masih memiliki tugas yang belum selesai, yaitu mempertahankan Pulau Lubang dari Amerika. Selama belum ada perintah langsung dari komandannya, Onoda bersumpah tidak akan meninggalkan pulau itu. Dan ia akan terus bertahan sampai bisa mengirimkan kabar bahwa pulau tersebut masih berada di tangan mereka. Tenir à tout prix, Lupang. C'est pour ça que je suis arrivé sur l'île avec autant de munitions. Jusqu'au retour de nos forces. Ceux formés comme moi ont dû être assignés sur les îles stratégiques du peuple. Pouvons nous fondre dans l'île pour faire les repérages nécessaires. Nous leur transmettrons nos informations. Si les Américains ont déjà quitté l'île, elle est la propriété de l'Empire. Vous pouvez devenir éclaireur. Cette décision n'appartient qu'à vous. Si vous ne le souhaitez pas, partez et allez vous rendre jusqu'à la victoire. Je vous suis aussi. Hari demi hari berlalu, mereka pun terus menyusuri seluruh pulau dan mulai membuat beberapa tempat persembunyian di berbagai titik. Tujuannya jika suatu hari ada pesawat Jepang yang melintas, mereka bisa memberi tanda bahwa pulau itu masih dikuasai oleh pasukan Jepang. Namun karena persediaan makanan sudah habis, mereka terpaksa turun ke area persawahan dan mencuri hasil panen milik para petani untuk bertahan hidup. Keesokan harinya mereka sadar bahwa Akatsu menghilang. Ia pergi diam-diam karena merasa dirinya hanya menjadi beban bagi kelompok. Lantas Onoda pun langsung memimpin pencarian. Ia tahu Akatsu tidak akan mampu bertahan sendirian di hutan. Sementara itu Kozuka dan Shimada mulai membangun sebuah gubuk sederhana sebagai tempat tinggal sementara. Meski hujan deras, mereka tetap berhasil menyelesaikan gubuk itu. Di sisi lain, Onoda terus menyusuri hutan sampai akhirnya menemukan Akatsu yang sudah terduduk
duduk lemas. Tubuhnya dipenuhi lintah dan kondisinya benar-benar pikarunyaeun. Dengan cepat Onoda langsung mengangkatnya dan membawa Akatsu kembali ke markas. Sesampainya di sana, Akatsu mengucapkan terima kasih karena di tengah semua kekacauan itu, Onoda masih mau peduli dan tidak meninggalkannya begitu saja. Akatsu, bon anniversaire. Et de ne pas m'avoir abandonné. Plus de ta famille. Tak terasa sudah 5 tahun mereka bertahan hidup di dalam hutan Pulau Lubang. Di hari itu mereka memutuskan pindah ke tempat persembunyian yang baru. Selama bertahun-tahun bersama, mereka memang sering bertengkar karena berbedaan pendapat. Tapi setelah itu mereka selalu berdamai dan kembali seperti biasa. Rutinitas mereka terus berulang, berburu, mencari makanan, dan menghindari siapapun yang terlihat mencurigakan. Kemudian pada suatu hari, mereka pergi ke pinggir desa untuk menangkap seekor sapi yang sudah lama mereka incar. Namun baru saja sapi itu berhasil mereka lumpuhkan, tiba-tiba terdengarlah suara tembakan. Ternyata sekelompok orang tak dikenal langsung menyerang mereka hingga baku tembak pun tak terhindarkan. Namun sayang di tengah perperangan ini, Shimada harus terkena tembakan. Melihat rekannya terluka, mereka terpaksa mundur. Sementara Onoda memilih tetap mengejar penyerang tadi. Setelah pengejaran singkat, akhirnya ia berhasil menangkap orang yang menembak Shimada. Shimada, tu les vois? Shimada! Setibanya di gubuk, mereka pun langsung berusaha menyelamatkan Shimada dengan peralatan seadanya. Tapi sayang luka Shimada sudah terlalu parah yang pada akhirnya beliau harus meninggoy. Setelah menguburkan jasadnya, pria yang sebelumnya ditangkap mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang petani biasa. Pengakuan itu membuat Akatsu kembali ragu. Ia mulai bertanya, apakah semua yang dikatakan penduduk selama ini memang benar bahwa perang sebenarnya sudah lama berakhir. Namun Onoda tidak percaya. Menurutnya petani itu hanyalah bagian dari tipu daya musuh untuk melemahkan semangat mereka. Karena tak mendapat jawaban, mereka pun langsung membunuh petani itu. Singkat cerita, malam harinya Akatsu masih terus memikirkan kata-kata terakhir petani tadi. Lantas Akatsu memutuskan pergi meninggalkan kelompok. Namun Onoda dan Kozuka mencoba menghentikannya. Bahkan saat Akatsu menodongkan senjata, Onoda tidak takut sedikit pun. Je vais sur la tombe de Shimada. On ne va pas se recueillir en pleine nuit. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi! Laissez-moi l'occasion de chanter ma version. Singkat cerita, pada tahun 1950, 5 tahun sudah berlalu sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Terlihat Onoda dan Kozuka masih bertahan di dalam hutan. Pada suatu hari, mereka mendengar suara pengumuman dari kejauhan. Ternyata pemerintah Filipina dan Jepang bekerja sama untuk membujuk mereka agar menyerah. Salah satu orang yang ikut dalam upaya itu adalah Akatsu, yang sebelumnya telah meninggalkan kelompok dan menyerahkan diri. Akatsu berulang kali memanggil nama Onoda dan mencoba meyakinkan bahwa perang benar-benar sudah berakhir. Tak hanya itu, pihak Jepang juga membawa ayah Onoda dengan harapan ia mau mempercayai perkataan mereka. Namun semua usaha itu tetap gagal. Onoda menganggap semuanya sebagai bagian dari operasi musuh yang sengaja dibuat untuk menjebaknya keluar dari persembunyian. Saat melihat sosok ayahnya sendiri, bahkan Onoda hampir menembakkan senjatanya. Tapi beruntung Kozuka berhasil menggagalkannya. Meski begitu, keyakinan Onoda tidak berubah sedikit pun. Ia masih percaya bahwa tugasnya belum selesai dan perang masih terus berlangsung. Malam harinya setelah semua orang pergi, Onoda dan Kozuka diam-diam mengambil barang-barang yang sengaja ditinggalkan untuk mereka. Di sana ada foto ayah Onoda yang sekarang memakai pakaian bergaya barat. Ada juga koran yang memberitakan kondisi Jepang setelah perang. Bahkan sebuah radio yang menyiarkan siaran langsung dari Jepang.
Semua barang itu sebenarnya menjadi bukti kuat bahwa perang memang sudah lama berakhir. Tapi anehnya, Onoda justru mengambil kesimpulan yang sebaliknya. Ia menganggap semuanya sebagai propaganda buatan sekutu. Pikirannya masih teringat pada pelatihan intelijen yang dulu ia jalani, bahwa musuh bisa menggunakan berita, foto, bahkan suara radio untuk memanipulasi lawan. Setelah mempelajari semua informasi itu, Onoda mulai membuat analisisnya sendiri. Ia yakin Jepang masih memiliki ambisi membangun Asia Timur Raya, bahkan ia menggambar ulang peta perang. Cara itu ia lakukan untuk menghitung kemungkinan negara mana saja yang masih bisa menjadi sekutu Jepang dalam melawan Amerika. Yang paling mengejutkan, Onoda menganggap kedatangan ayahnya bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai agen rahasia yang menyampaikan pesan tersembunyi. Menurutnya, ayahnya sedang memberi isyarat bahwa pasukan bantuan Jepang akan segera datang, dan mereka hanya perlu menunggu di pantai bagian selatan Pulau Lubang. Setelah itu, mereka pun segera bergerak menuju arah selatan dan mulai menakut-nakuti para nelayan yang ada di sana. C'est du code. Rivage sud. Encore jamais baigné. Faut qu'on rattrape ça. Même au Japon, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Tak terasa sekarang sudah tahun 1970, tepat 25 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kini Onoda dan Kozuka sudah terlihat jauh lebih tua. Rambut mereka mulai memutih dan tubuh mereka tidak kuat seperti dulu. Tapi mereka tetap menunggu, berharap suatu hari pasukan Jepang akan benar-benar datang menjemput mereka. Selama puluhan tahun itu, mereka bertahan hidup dengan mencuri hasil panen dari desa terdekat dan memakan apapun yang masih bisa dimakan. Kemudian pada suatu malam, mereka mendengar suara seseorang dari belakang gubuk, dan ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang tersesat di hutan. Karena takut wanita itu adalah mata-mata yang dikirim musuh, mereka memutuskan untuk menahannya. Pada malam berikutnya, Kozuka yang sudah puluhan tahun tidak pernah merasakan sentuhan seorang wanita, ia sempat meraba-raba tubuh wanita itu. Namun niatnya langsung terhenti ketika wanita itu terbangun. Keesokan harinya, wanita itu berhasil merebut pistol milik Onoda dan tembakannya mengenai kaki Kozuka. Karena panik dan takut keberadaan mereka terbongkar, Onoda dan Kozuka akhirnya membunuh wanita tak bersalah itu. Kemudian Onoda pun menguburkannya yang tak jauh dari gubuk tempat mereka tinggal. Hari demi hari terus berlalu, luka tembak di paha Kozuka mulai mengalami infeksi karena ia hanya dirawat dengan peralatan seadanya. Tapi beruntung beberapa minggu kemudian kondisinya perlahan membaik dan ia bisa berjalan kembali. Kemudian pada suatu hari setelah lama hanya berdiam diri di gubuk, Kozuka pun pergi ke sungai untuk mencuci. Namun tak lama Onoda datang dan langsung memarahinya sebab Kozuka tanpa sadar telah menghilangkan pistol mereka. Seketika mereka pun panik mencari kemana-mana, tapi beruntung pistol itu berhasil ditemukan. Namun saat keduanya lengah dan merasa keadaan sudah aman, tiba-tiba sebuah panah bertali mengenai tubuh Kozuka hingga tewas. Ternyata orang yang menembak Kozuka adalah polisi Filipina yang selama ini memang memburu mereka. Sebab selama bertahun-tahun penduduk desa sangat terganggu karena Onoda dan Kozuka sering mencuri makanan, merampas hasil panen, bahkan mereka menyerang siapapun yang di hadapan mereka. Dengan cepat, Onoda pun langsung berlari menjauh ke hutan untuk menyelamatkan diri. Kini Onoda harus menjalani hidup sendirian setelah kehilangan satu-satunya teman yang selalu menemaninya selama puluhan tahun. Untuk mengusir rasa sepi dan kebosanan, bahkan Onoda sering berbicara sendiri seakan Kozuka masih ada bersamanya.
Pada tanggal 16 September 1973, tepat 29 tahun sejak pertama kali menginjakan kaki di hutan Filipina, Onoda berjalan sendirian menyusuri tempat-tempat yang penuh kenangan. Ia mendatangi satu persatu lokasi tempat teman-temannya yang sudah gugur. Mulai dari Shimada, 3 prajurit yang tewas karena keracunan, sampai ke tempat Kapten Hayakawa terbunuh. Menjelang sore, ia tiba di sungai tempat Kozuka tewas tertangkap. Namun tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar sebuah lagu dari radio yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Onoda pun langsung mengikuti arah suara itu, dan di sana ia melihat seorang pria Jepang yang sedang berkemah sendirian. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya bernama Norio Suzuki. Ia mengatakan bahwa aku datang ke Pulau Lubang hanya untuk mencari Onoda. Onoda pun curiga dan langsung bertanya siapa yang mengutusnya. Norio menjelaskan bahwa pemerintah Jepang sudah menyatakan Onoda meninggal sejak tahun 1959. Namun ia tidak pernah percaya kabar itu, apalagi setelah bertemu dengan Akatsu yang sudah lebih dulu kembali ke Jepang dan menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan itu, Onoda akhirnya mengajak Norio ke tempat persembunyiannya. Dan untuk pertama kalinya setelah hampir 30 tahun, ia kembali berbicara dengan sesama orang Jepang yang datang bukan untuk memburunya, melainkan untuk mencarinya. Onoda-san, depuis quand êtes-vous seul? Racontez-moi votre histoire. Buvons un verre. Haricots rouges sucrés. Moi, je vis dans un pays en paix. Vous êtes toujours en guerre. Norio mengatakan bahwa semua ini terasa seperti mimpi. Ia benar-benar tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Onoda yang selama ini dianggap sudah lama meninggal. Lalu ia menceritakan bahwa Perang Dunia Kedua sebenarnya telah berakhir sejak tahun 1945 dan Jepang sudah menyerah dan semuanya sudah selesai. Norio mencoba membujuk Onoda agar ikut pulang bersamanya ke Jepang, tetapi Onoda tetap menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan hutan ini dan akan terus menjalankan perang gerilya sampai menerima perintah langsung dari komandannya. Mendengar jawaban itu, Norio mulai paham seberapa dalam Onoda memegang sumpah dan tugas militernya. Ia bertanya siapa komandan yang dimaksud. Onoda menjawab bahwa atasannya adalah Mayor Taniguchi. Norio pun berjanji akan kembali ke Jepang mencari Mayor Taniguchi sekaligus membawanya langsung ke Pulau Lubang agar Onoda mau mengakhiri misinya. Keesokan harinya, Norio meminta satu foto bersama Onoda. Ia ingin membawa bukti bahwa ia benar-benar telah menemukan prajurit yang selama ini dianggap hilang. Setelah itu, mereka pun berpisah dan Norio berjanji akan kembali bersama Mayor Taniguchi. Setibanya di Jepang, Norio pun langsung menepati janjinya. Ia mulai mencari keberadaan Mayor Taniguchi kemana-mana. Dan setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia berhasil menemukannya. Ternyata Taniguchi sudah lama pensiun dari militer. Di masa tuanya, ia menjalani kehidupan sederhana dengan berjualan buku. Tanpa banyak omon-omon, Norio langsung menjelaskan alasan kedatangannya. Ia bertanya apakah Taniguchi mengenal seorang perwira bernama Hiro Onoda yang dulu dikirim ke Pulau Lubang, Filipina. Awalnya Taniguchi mengatakan bahwa ia sudah lama meninggalkan dunia militer, bahkan ia sama sekali tidak mengingat nama Onoda. Kemudian Norio menunjukkan sebuah peta yang dibawa dari Pulau Lubang. Di peta itu terdapat beberapa nama lokasi yang diyakini dibuat sendiri oleh Onoda selama bertahun-tahun bersembunyi di hutan. Setelah melihat peta itu dan mendengar penjelasan Norio, ingatan Taniguchi perlahan kembali. Akhirnya ia sadar bahwa Onoda memang benar-benar masih hidup dan masih menjalankan perintah yang ia berikan hampir 30 tahun lalu. Vous devez sûrement vous souvenir d'Onoda Hiro. Vous avez forcément entendu parler de lui et de sa présence à Lubang. C'est le dernier soldat de la guerre. Je ne lis jamais les journaux. Tous les conflits qu'il y a aux quatre coins. De cette guerre-là, c'est le dernier soldat. Il dit qu'il ne sortira pas de là, qu'il faut qu'il en reçoive l'ordre. Je vous dis que je ne le connais pas. Je ne connais ni cet homme ni cette île.
Auberge Taniguchi. Il a donné un nom à tous les lieux importants de l'île. Beberapa minggu kemudian, Mayor Taniguchi bersama Norio akhirnya tiba di Pulau Lubang, Filipina. Saat pagi harinya, Onoda perlahan keluar dari hutan dan berjalan menghampiri kemah mereka. Untuk pertama kalinya setelah 29 tahun, Onoda dan Mayor Taniguchi kembali bertatap muka. Di sini, Onoda langsung berdiri tegak memberi hormat dan siap menerima perintah selanjutnya. Terlihat wajah Mayor Taniguchi mulai terharu. Dengan suara yang gemetar, ia mengeluarkan dokumen yang telah lama disimpan. Kemudian ia membacakan perintah resmi dari Kekaisaran Jepang yang dikeluarkan pada September 1945. Isi perintah itu menyatakan bahwa Jepang telah menghentikan seluruh operasi perang dan setiap prajurit baik sebagai unit maupun individu wajib segera menghentikan semua aktivitas militer. Saat mendengar kata-kata itu, Onoda akhirnya menyadari bahwa perang yang ia perjuangkan selama hampir 30 tahun memang benar-benar sudah lama berakhir. Mayor Taniguchi kemudian secara resmi membebaskannya dari tugas dan menyatakan bahwa misi Onoda di Pulau Lubang telah selesai. 19 septembre 1945, quartier général. Conformément à la volonté de l'empereur spécial et démobiliser les unités et les individus cessés sur le champ tout combat sous la seule autorité de l'officier. Ils devront se rendre aux Philippines présentes dans le secteur. Yamashita Tomoyuki. Mondiale et celle de notre empire, nous déclarons à nos bons et loyaux sujets des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la acceptent les termes de leur déclaration commune, ainsi que la sécurité et le bien-être. Ça a dû être difficile. Keesokan hari, Onoda akhirnya keluar dari hutan bersama Norio dan Taniguchi beserta Duta Besar Jepang untuk Filipina. Penduduk sekitar langsung berkumpul untuk melihatnya karena Onoda adalah prajurit Jepang terakhir yang masih terus bergerilya meski perang sudah berakhir puluhan tahun sebelumnya. Meski sudah menyerah, nasib Onoda saat itu sebenarnya belum jelas karena hampir 30 tahun ia dan kelompoknya telah meneror Pulau Lubang, yaitu mencuri hasil panen, menyerang warga, dan menyebabkan setidaknya beberapa warga Filipina tewas. Dan film pun anggesan. Saat itu Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos memilih memberikan pengampunan. Ia mengaku sangat mengagumi kesetiaan dan loyalitas Onoda terhadap perintah yang diterimanya. Akhirnya setelah 29 tahun bertahan di hutan Filipina, Letnan Hiro Onoda dipulangkan ke Jepang pada tanggal 9 Maret 1974. Dan setibanya di Jepang, ia disambut layaknya seorang pahlawan. Kala itu namanya menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Pemerintah Jepang bahkan menawarkan gaji militer yang seharusnya ia terima selama puluhan tahun. Namun Onoda menolak semua uang tersebut. Kisah hidupnya dimuat di berbagai surat kabar dan majalah. Bahkan banyak orang mengirimkan donasi untuknya. Tetapi Onoda memilih menyumbangkan uang itu ke kuil Yasukuni. Yang menarik, pada tahun 1996 Onoda kembali mengunjungi Pulau Lubang. Kali ini bukan sebagai tentara, melainkan sebagai tamu. Bahkan ia menyumbangkan $10.000 untuk sebuah sekolah di pulau tersebut. Hiro Onoda meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014 akibat serangan jantung setelah sempat dirawat di rumah sakit Tokyo. Kisahnya tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling luar biasa tentang kesetiaan, keyakinan, dan bagaimana sebuah perintah dapat mengikat seseorang selama hampir 3 dekade. Yowes, mungkin Sakit Info di Pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Gufron penutupan. Wes, kagok sama saya. Unik disebut sesat, dilawan